metode Iqra sebagai pilar utama, serta Al-Quran sebagai inti yang menghidupi seluruh kegiatannya. Dengan visi dan misinya yang kuat, yayasan ini berhasil menjalankan perannya secara optimal dalam membentuk generasi yang berakhlak Qurani, serta berdedikasi untuk melayani umat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri sejak tahun 1994, Yayasan Darul Quran Ilyas tumbuh dalam semangat kebersamaan. Sebuah arus yang mengalir dari tempat tertinggi, menebar cahaya hingga berbuah prestasi yang gemilang. Dengan pondasi keikhlasan, ilmu dan uhwah, yayasan ini menaungi berbagai lembaga pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Pondok Pesantren, serta Sekolah Dasar Islam Aligar. Wahadihil muassasah bikullil imtinan wa syukri tuasilu masirataha nahwa amil hadi wa thalathin injazun yujasidul ikhlas wa tafani al mustamirra fi khidmatil wadan wal ummah. ومن هذه المسيرة الطويلة نرجو أن تنبثق مئة وآلاف بل بنا من المنذرين القوم المستعدين لحراسة الأمة وتوجيهها وتعليمها نحو حضارات أرقى جيل لا يتميز بالصلاح الشخصي فقط بل يتصف أيضا بالصدق والتميز والنفي العظيم للحياة والمجتمع. This year, the Darul Quran Ilyas Foundation will be present some innovation in amazing event. And now, welcome to the main event of 31 years of Tasyakur Akbar Achievement Appreciation of Khatam Iqra Al-Quran dan Hafiz Usama Taman Pendidikan Darul Quran Ilyas and Milad 7 Aligar Elementary School under the title Amazing Togetherness, yang memiliki arti kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan adalah nilai utama yang dijunjung di Yayasan Darul Quran Ilyas. Kebersamaan juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, mendukung, dan menginspirasi dalam mendidik generasi muda yang mencintai Al-Quran. Meskipun penuh tantangan, kebersamaan menjadi sumber kekuatan, semangat, dan harapan. Ia bukan sekedar bekerja bersama, tapi juga saling menggenggam dalam suka dan duka. Kebersamaan adalah rumah yang tak pernah goyah, tempat cinta dan nilai sejati tumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Togetherness is a powerful thing. It is more than just being in the same place at the same time. But it's about hearts united by a common purpose, about standing by each other and sharing joy in moments of success. Nahnu al-yawm la najtami'u faqat lil ihtifal bal linatadhakkaru al-ma'na al-haqiqi lil wahdati wa ta'awuni. Ma'aya Hanifah Az-Zahra, With me, Sofa Nurul Izzati. Dengan saya Aski Melania Putri. izinkan kami hadirkan sebuah karya dan inovasi dari para santri sebagai wujud nyata dari makna Kebersamaan yang hakiki. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Quran Ilyas Al-Ustad Riyad Sofwan Firdaus SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Tasyakur Akbar, apresiasi prestasi lulus Iqra, Khatam Quran dan Hafiz Juz Amma. Selama 30 tahun Darul Quran Ilyas tidak pernah absen
untuk memberikan apresiasi kepada para santri. Maka ketika kemarin ada sedikit himbauan untuk tidak melakukan wisuda, kami agak sedikit keberatan. Kenapa? Karena selama 30 tahun tidak pernah absen untuk memberikan apresiasi prestasi terhadap santri. Apakah ini penting? Ini sangat penting. Kalau bukan kita yang memberikan apresiasi kepada generasi yang saat ini, buat orang lain lulus Iqra, khotam Quran, dan hafidz Al-Quran itu biasa saja. Tapi untuk orang-orang yang mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah prestasi besar. Mari kita sama-sama ucapkan syukur. Mari kita sama-sama juga introspeksi kepada diri kita. Ayah-ayah, bunda-bunda, ketika ayah-ayah, bunda-bunda dulu usia berapa bisa mengaji? Usia berapa hatam Al-Quran? Usia berapa hafidz juz amma? Tapi kita bisa menyaksikan anak-anak kita saat ini usia 4-5 tahun lulus Iqra. Bahkan tahun ini, yang kedua tahun lalu, 1 tahun khotam Iqra, lulus Iqra dan khotam Al-Quran. Tahun ini kita mengulangi kesuksesan yang sama. 2 orang 1 tahun lulus Iqra dan khotam Al-Quran. Silakan tepuk tangan mama-mama. Ini bukan suatu yang sepele. Ini adalah prestasi yang besar. Makanya kami memaksakan untuk tetap mengadakan acara seperti ini. Esensi daripada larangan Bapak Gubernur kita adalah apa? Jangan memberatkan. Kita dari tahun-tahun sebelumnya, ibu-ibu dipaksa untuk menabung dalam 1 tahun untuk acara seperti ini. Tujuannya apa? Jika ada larangan memberatkan, demi Allah kita tidak ingin memberatkan. Kita ingin acara seperti ini akan selalu hadir. Jangan sampai apresiasi pendidikan, apresiasi Al-Quran ditiadakan, dangdutan dilanjutkan. Betul, Bu? Iya, makanya mungkin kemarin juga ada yang komplain ke saya, Pak Ustadz, ketua yayasan, Anda keras kepala, sudah tahu dilarang, tapi Anda memaksakan acara ini tetap berjalan. Saya bilang, saya bukan keras kepala. Acara ini ada, mamah-mamah hadir untuk musyawarah. Hadir enggak? Hadir kan? Sebelum musyawarah dengan mamah-mamah, yayasan musyawarah dengan guru-guru. Setelah dengan dewan guru, musyawarah dengan mamah-mamah. Kita kesepakatan bersama. Ini kesepakatan kita bersama. Adanya acara ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi mohon maaf, bukan saya memaksakan. Tadi pertama, kita tidak pernah absen dalam 30 tahun, 31 sama sekarang. Ya. Yang kedua, kita sudah melakukan musyawarah. Yang ketiga, kita sudah menabung dalam 1 tahun untuk kegiatan seperti ini. Yang kedua, Pak Ustadz, kenapa harus di Semesko? Jauh. Kenapa harus hari biasa? Kenapa nggak di weekend? Mama, tadi macet ke sini, apalagi weekend, mah. Ya, kita orang Bogor tahu bagaimana rasanya Sabtu Minggu itu. Lebih baik kita berdiam diri di rumah, betul? Biarlah Bogor dikuasai oleh orang Jakarta. Kita Senin sampai Jumat saja. Ya, itu kenapa tidak di weekend? Macet. Yang kedua, kenapa harus Semesko? Semesko dengan segala kekurangannya, tapi ini yang terbaik untuk kita. Dengan segala
Mungkin fasilitasnya yang sudah uzur ya, tapi ini yang terbaik untuk kita. Mana ada gedung yang menampung sebanyak ini dengan harga yang terjangkau, dengan pelayanan yang insya Allah dari tim manajemen yang sangat baik tentunya ya. Ini kenapa kami memilih Smesco. Adapun Pak Ustadz, wudunya susah. Kita sudah kirimkan video Buya Yahya seperti apa wudu yang sebetulnya wudu bukan hanya dalam keadaan darurat, keadaan air melimpah pun wudu tidak boleh mubazir. Yang kedua Pak Ustadz, lagi sholat banjir, kita nikmati saja. Inilah perjuangan bahwasanya anak-anak kita yang saat ini, yang kita tuntun saat ini, insya Allah mereka akan menjadi generasi baik di masa yang akan datang. Generasi yang soleh, generasi yang jujur, hebat dan bermanfaat. Insya Allah. Dan terakhir, Mama jangan melihat kegiatan seperti ini adalah menghambur-hamburkan uang. Pendidikan memang mahal, tapi kami ingin tetap melaksanakan dengan harga terjangkau. Lihat anak-anak seperti ini. Mamah-mamah mengatakan capek. Anak-anaknya lihat dengan semangat. Ya Mah ya? Hidup semuanya capek. Tidur seharian pun tentunya capek. Apalagi datang ke sini. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apalagi hari ini kita diguyur hujan. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Khadimah Taman Pendidikan Darul Quran Ilyas, Al-Ustadzah Hajah Kulsum Khalid. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh pembina, pengawas, ketua Yayasan Darul Quran Ilyas, juga segenap pengajar Taman Pendidikan Darul Quran Ilyas, segenap pelajar SD Islam Aligar yang kami cintai, juga ibu-ibu, orang tua, wali dari santriwan dan santriwati Yayasan Darul Quran Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Darul Quran Ilyas, juga SD Islam Aligar yang kami cintai. Sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di usia 31 tahun Taman Pendidikan Darul Quran Ilyas, alhamdulillah kami masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu anak-anak mulai bisa agar bisa membaca Al-Qur'an ya. Sekarang alhamdulillah di hari ini di acara tasyakur yang ke-31 ini kita akan mewisuda 364
lulus Iqra 141 khatam Al-Quran, 81 hafid juz amma, 3 orang yang hafid 7 juz, 1 orang yang hafid 6 juz, dan 15 orang yang hafid 2 juz. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita, itu semata-mata karunia serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga tak lupa kita sama-sama sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berhubung waktunya hanya 5 menit, tadi sudah dijelaskan kenapa, bagaimana dan sebagainya sudah diserahkan oleh ketua yayasan, kenapa kita milih tempat di sini. Tadi ada satu yang tidak disebutkan, yang ketinggalan, saya akan tambahkan. Kenapa TPA dan Aligar acaranya harus digabung? Kenapa? Karena TPA dan Aligar adalah satu atap. Mohon dipahami, khususnya ibu-ibu yang di Aligar, Aligar dan TPA adalah satu atap, satu yayasan, berarti tidak bisa dipisahkan. Ya, Yayasan Darul Quran Ilyas merupakan asas, merupakan dasar, dan Aligar merupakan tiang serta dindingnya. Insya Allah kedepannya kita akan insya Allah kita akan merintis mungkin yang lebih tinggi lagi, SMP, SMA, bahkan mungkin kedepannya universitas. Insya Allah, ya. Kami tidak berputus asa, ya, berjuang dengan keterbatasan kami. Untuk itu kami hanya mohon doa dari seluruh santriwan, dari seluruh alumni, dari seluruh pengajar, dari seluruh orang tua atau wali murid dari Yayasan Darul Quran Ilyas. Mudah-mudahan kami diberikan istiqomah untuk terus maju, untuk terus bisa melayani anak-anak kita semua, anak-anak ibu semua sampai hari kiamat. Ya. Karena sudah merupakan niat saya bahwa hidup mati saya adalah untuk taklim, hidup mati saya adalah untuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga kami ingin mengamalkan bahwa kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia atau untuk orang lain. Ya, jadi itu kalau misalkan tadi ada, misalkan kemarin saya dengar kenapa harus digabung TPA dan Aligar. Tidak mungkin ada Aligar kalau tidak ada TPA. Ada Aligar karena ada TPA. Ya, makanya dibentuklah Yayasan Darul Quran Ilyas itu sebagai payung hukum bahwa di lembaga kami, yaitu Yayasan Darul Quran Ilyas. Sebenarnya dari dulu banyak orang tua yang meminta, khususnya kepada saya, kepada kami, supaya diadakan di SD, sekolah dasar. Waktu itu saya menolak karena keterbatasan tempat. Tapi alhamdulillah dengan bismillah pada tahun 2018, mungkin tadinya keceplosan Kakanda Holili Abdullah bahwa 2018 kita akan mulai dengan merintis sekolah dasar Islam yang dinamakan Sekolah Dasar Islam Aligar. Alhamdulillah sekarang untuk milad yang ke-7 atau kita akan mengeluarkan alumni generasi kedua, yaitu Incredible Generation. Ya, nah mungkin karena waktunya terbatas, ya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh orang tua yang sudah berkorban, baik materi, imateri, tenaga, waktu, dan sebagainya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, karena kita niatkan bahwa kita mengadakan acara ini sebagai apresiasi terhadap anak-anak kita yang sudah lulus Iqra,
hatam Al-Quran dan hafid juz ammah. Bahkan ada yang hafal 7 juz, ya. Dan saya harapkan, kami harapkan terutama kepada santriwan dan santriwati yang baru lulus Iqra, terkhusus yang lulusnya baru detik-detik terakhir atau the last minute, harus dilanjutkan ngajinya. Harus dilanjutkan ngajinya, ya. Biar kami bisa memperbaiki bacaan selanjutnya. Karena kalau baru lulus, istilah Sunda mah masih lelengka halu, jadi masih kudu dituntun, ya. Begitupun kami mohon, kami pesan, kami harap kepada santriwan yang santriwati yang sudah hatam Al-Quran pun jangan berhenti membaca Al-Quran. Boleh berhenti kalau sudah mati, boleh libur kalau sudah dikubur, ya. Jadi selama hidup kita, selama hayat di kandung badan, tidak boleh berhenti mengaji sampai malaikat maut menjemput ajal kita, ya. Sekali lagi, teruslah, ya, kepada santriwan dan santriwati juga yang hafal juz amma, kedepannya jangan sampai hafal 2 juz. Mungkin yang hari ini anak-anak di wisuda 1 juz, tahun depan bisa menghafalkan 5 juz atau lebih. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.